teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan Wiwara. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Pradi Bogor. Dan kebetulan yang datang ini Bapak Denny. Beliau ini lawyer muda, tapi waduh pengalamannya luar biasa nih di startup. Nah, narasumber kita ini nanti bolehlah kalau ada yang mau ditanyakan bisa by email atau mungkin menghubungi Pradi Bogor ataupun kami di Wiwara Bispace ini ya. Podcast ini memang hari ini bicara masalah hukum. Bicara masalah hukum ini menarik, terutama bagi startup ya. Kita mau gali nih dari Bang Denny nih sebagai lawyer kita nih. Apa sih sebenarnya permasalahan atau aturan atau dinamika yang terjadi di dalam dunia startup terkait dengan konsekuensi hukumnya? Untuk mempersingkat waktu, saya coba perkenalkan dulu ya, Mas Denny ini, Bang Denny, kita panggil Bang Denny aja lah ya, biar enak ya. Siap. Beliau ini praktisi, kebetulan beliau ini sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa sharing ya pengalamannya. Amin. Kebetulan beliau saat ini buka kantor di daerah mana? Bintaro ya, Bang. Waduh, kawasan elit lagi. Elit di sini. Waduh, mudah-mudahan ini ilmunya benar-benar kita bisa gali nih ya, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Untuk menyingkat waktu, saya mulai dulu deh. Apa kabar nih Bang Denny? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aduh, sorry nih Bang ngundang Abang untuk coba berbagi pengalaman nih Bang di kita punya. Ya ini mah sharing podcast aja. Pengalaman mah Bang lo tuh lebih senior. Aduh. Saya mah masih belum. Sama lah kita Bang, sama-sama belajar. Oke, Bang. Siap. Mau tanya Bang. Ya. Ini kan kalau nggak salah topik kita hari ini mengenai hukum usaha rintisan. Betul. Usaha rintisan itu lebih cenderung ke startup apa yang Bang? Betul. Bang bisa cerita nggak sih Bang? Kira-kira gimana sih Bang mekanisme ya itu Bang? Jadi startup itu sebenarnya besarnya itu waktu setelah COVID 2019. Jadi perusahaan konvensional itu waktu itu lagi buntu. Satu, yang paling berat waktu 2019 itu adalah susahnya ketemu orang. Iya betul. Sekarang orang SPG apa tuh namanya itu kayak marketing sales ya. Jualan kan susah, ketemu orang kan susah. Dia harus ada apa tuh namanya via telemarketing itulah ya. Ya. Ya kan dia harus pakai apa namanya aplikasi kayak WhatsApp, Facebook gitu. Nah, startup sendiri itu 2019 karena memang nggak bisa ketemu. Jadi orang tuh nganggapnya itu startup itu adalah teknologi. Jadi ada inovasi baru seperti kayak contoh nih kayak Tokopedia, Shopee. Padahal startup itu adalah perusahaan rintisan. Startup itu ya. Ya, dan lebih substansinya itu lebih kepada inovasi, Pak. Contoh, waktu Gojek itu kan didirikan sama Pak Nadiem Makarim. Betul. Nah, kalau lihatnya kan sekarang udah keren ya Pak, udah besar gitu. Betul. Dulu tuh tujuannya tuh karena memang beliau tuh mau pakai ojek, rumahnya di Kemang, mau ke kantor. Hari jam 12 siang dia bilang 50.000, kalau sore lagi padat-padatnya 70.000. Jadi harganya itu nggak tentu. Dan dia juga nggak bisa kalau misalnya ini dari rumah dia ke mana gitu, susah gitu. Memang susah waktu itu ojek waktu zaman Nadiem sebelum bikin Gojek. Nah setelah bikin Gojek kan gaji gemuruh tuh. Nah sekarang kan Bapak kan kalau pengen makan pengen apa gampang. Udah gampang banget. Nah, di situ. Tinggal pilih-pilih menu. Betul. Jadi datang. Startup itu lebih kepada inovasi Pak. Tujuannya. Dan juga kenapa teknologi? Karena memang 2019 ini lagi booming usaha-usaha yang memakai aplikasi. Jadi orang itu kan gini loh. Contoh gini. Kalau Bapak dari Jakarta ke Papua kan jauh tuh. Betul Bang. Nah sekarang kalau pakai WA kan, iya. Ya udah Pak, transfer aja Pak, kirim aja barangnya Pak. Iya ya, betul juga ya. Jadi kan timbul kesepakatan. Nah ini jadi masalah nih status hukumnya. Karena di Indonesia ini harus ada statusnya, harus ada jaminannya. Statusnya itu gimana? Contoh Abang sebagai apa? Sebagai penyedia. Oke. Terus startup 2019 ke 2024 kebanyakan itu platform. Dalam bahasa ini tuh dia sebagai mediator. Mediator. Ya, mediator. Contoh kayak Tokopedia. Dia bikin platform, dia bikin kios,
Saya sebagai penjualnya yang ngejual barang atau makanan, abang sebagai pembelinya. Oke. Nah, cuman ada aturan hukumnya, Bang. Gimana Contoh, tuh? abang daftar kan, Ya. abang nyantumin KTP. Oke, betul. Nah, KTP itu dia ada yang namanya QIC, Pak. QC. QC. Jadi dia itu yang mendeteksi ini benar nggak KTP-nya sesuai sama. Diverifikasi lah. Diverifikasi. Itu ada oke. perusahaan khusus. Hmm. Jadi yang memvalidasi memang itu abang. Oke. Jangan sampai nanti contoh saya daftar ke Tokopedia atau Gojek, ternyata pakai KTP abang. Oh, pantesan kalau kita mau mulai itu pasti verifikasi wajah Betul, dulu ya. Betul, Oke, dari oke, wajah, oke. terus sidik jari, Sidik jari. lahir KTP, nanti Oke. diverifikasi. Nah, itu ada perusahaannya khusus, Bang. Nah, di situ itu kan maksud itu udah aturan, Bang. Oke. Ya, kita tuh harus tervalidasi sama langsung di Sdukcapil. Oh, langsung ngeling ya Langsung dengan link. oh. Jadi contoh oke. nih, platform A, Ya. saya nih daftar ke platform A. Platform A itu dia menghimpun data kita, Ya. sidik jari, muka apa namanya? Muka terus Base, KTP ya, dikirim ke perusahaan yang udah kerja sama. Oke. Dan itu pun ada perjanjiannya sama di Sdukcapil. Nah, datanya tuh disimpan di situ di perusahaan si B. Nah, di Sdukcapil oke baru ke Sebentar, Bang. Itu bisa nggak terjadi penipuan kayak gitu? balik lagi ke orangnya. Nah, penipuannya itu belum masuk penipuan Belum nih. maksudnya ya, oke. Nah, oke terdaftar nih, Jangan oke sabar valid aja. nih, Bang Luder ini sebagai pembeli di platform A. Oke. Nah, saya sebagai penjual juga sama, pemberlakuan yang sama. Dan enaknya kalau di platform itu ada harga atas, harga bawah. Harga atas, Harga bawah. Jadi maksimal berapa, minimal berapa. Jadi jangan sampai nanti jadi contoh nih di platform A, abang jual rokok 1.000, saya 500. Oke. Meskipun untungnya saya 100 akan 600, nggak bisa. Jadi dia tuh bakal nolak, Bang, bakal minta jangan ada standar atas, standar bawah. Oke. Apalagi abang pakai produk-produk yang udah terkenal, kayak misalnya produk A gitu kan. Iya. Nah, itu ada standar dari situ. Oke. Makanya kalau contoh ya Tokopedia, Shopee itu harganya itu nggak jauh beda tuh. Jangan paling beda 1.000, 2.000 gitu kan, 500 gitu. Iya. Karena emang ada standar harganya. Nah, balik lagi nih. Kalau ngomongin penipuan. Contoh nih. Saya kan pengguna Tokopedia. Jadi ada deskripsi. Ini rokoknya, tembakaunya ini. Ya. Lebar 5 cm, panjang 10 cm. Nah, Oke. ketika kita kirim, abang kan transfer tuh. Oke. Transfer Bayar itu, gitu transfer ya. itu nggak langsung ke saya, Bang. Oh gitu. Nah, jadi abang kan transfer ke Tokopedia. Oke. Tokopedia itu dia namanya escrow, dana penampung. Escrow account. Iya, jadi Account bersama ya. kayak iCloud. Kalau iCloud kan Oke, data, oke. escrow itu dana. Dana itu disimpan di Oke, Tokopedia. Oke. Abang kirim ke saya. Iya. Ketika saya terima barang dengan posisi Posisi cocok, cocok. sesuai, Oke. saya langsung klik sesuai, tidak ada komplain, baru uang itu dari Tokopedia ke abang. Oh. Nah, oke. tapi kalau abang bilang, wah nggak cocok nih, ini rokoknya nggak sesuai dengan deskripsi, bisa komplain. Komplain contoh nih di video nih pas dibuka, Iya. terus ada misalnya nih ininya nggak sesuai dengan speknya deskripsi, lah. iya, speknya Oke. gitu. Nah, si Tokopedia meminta abang kirim balik ke yang punya, kirim barang sesuai deskripsi. Sesuai dengan oke. Nah, kalau misalnya si yang punya barang itu tidak mengirim sesuai deskripsi, uang dikembalikan ke abang. Oh, makanya ada termin ya, kira-kira dikasih berapa lama ya? Iya, jadi di situ. Nah, Dan pada waktu kita beli pun juga kita harus memvideokan ya. iya. Oke, paham. Nah, di situ paham. jadi statusnya ya aman karena si wali amanatnya itu si Tokopedia. Oke, Bang, kalau tadi kan Abang bilang ada tahapan-tahapan pada saat kita melakukan pembelian. Iya. Nah, katakanlah nih, kita sudah terima barang, Iya. tapi lupa nih memvideokan nih. Enggak, ada waktu. Awal. Ada waktu. Artinya lupa memvideokan, tiba-tiba kita komplain dengan barang tersebut. Nggak bisa. Oh, itu nggak bisa Karena ya? ada indikasi itu barang tertukar. Oh. Emang itu kan di Tokopedia ada disclaimer tuh. Disclaimer ya. Jadi ya, kalau ya. misalnya ada apa tuh namanya? Kalau ada barangnya rusak atau tidak sesuai deskripsi, mohon dibuka sebelum mohon dipoto atau video sebelum Artinya kalau dipoto atau di video tidak dilakukan, itu tidak bisa dikomplain. bukan tidak bisa, karena takutnya
indikasinya itu kesalahan di pembeli, takutnya ditukar barangnya. Ngerti aku, ya. Jadi ada dua nih, yang dirugikan tuh ada dua, konsumennya dan juga pembelinya, penjualnya. Kalau barang, misalnya contoh nih, kayak abang gitu, tahu dibuka gak sesuai deskripsi, nah abang lupa buat video dari awal, nggak bisa. Waduh, tuh teman-teman tuh ingat tuh, penting itu berarti. Ya, diperingatkan. Jadi kalau mau komplain, harus jangan dibuka dulu. Dari dia sebelum dibuka sampai dengan barang dengan keluar tuh harus dilihatin. Nah, takutnya apa, indikasinya ditukar barangnya dengan yang lain gitu. Bang, susah nggak sih bikin perusahaan-perusahaan startup gitu, Bang? Susahnya karena satu, modal. Karena nggak gampang. Kalau misalnya kita minta modal, contoh nih, kebanyakan startup kita kan asing tuh. Itu diatur sama POJK. Dengan modal tuh paling kecil tuh ada minimumnya ya. Ya, ada perusahaan tuh ada dua kalau di POJK tuh. Ada Dana Ventura sama crowdfunding. Kalau Ventura sama kayak broker. Abang terima duit. Jadi perusahaan-perusahaan Ventura itu dia itu nerima uang dari debitur. Nyimpen, ada perjanjian misalnya dia dapat per bulan atau per tahun. Nanti disalurkan ke perusahaan-perusahaan UMKM yang membutuhkan. Cuman resikonya Dana Ventura ini dia nggak ada jaminan. Ada Dana Ventura dana ini apa tuh? Kayak arisan gitu. Kekuatan hukumnya gimana itu? Perjanjian. Kalau saya salah satuan prestasi. Kan disclaimer, usaha itu kan tidak gini loh, usaha itu beda usaha dengan deposito atau nabung. Kalau uang yang dipakai buat nabung, dia hilang itu ada LPS, dia jamin. 2 miliar bakal di 2 miliar ke bawah itu diganti sama LPS. Kalau bank tuh ada jaminannya, LPS yang jamin. Cuman kalau di startup ini nggak ada. Nggak ada, baik lagi perjanjian. Sebagaimana kita trust dengan si orang yang ininya. Contoh nih, ada perusahaan nih bagus nih, fluktuasinya naik terus. Nah, sekarang karena kita, ini selama setahun bagus terus nih. Nah, kita masukin uang. Nah, celaka yang namanya usaha, kita kan nggak tahu. Tiba-tiba portofolionya tadi bagus turun. Nah, contoh kayak saham. Saham lah, saham tuh, nah salahnya, kita tuh gini, kalau lihat saham tuh kalau naik beli, malah kebalik. Rugi Pak. Sekarang kalau saham lagi naik kita beli, dia turun, kita rugi. Nah, kebanyakan orang untung di saham kayak Sandiaga Uno, Warren Buffett, itu dia beli waktu saham turun. Gitu ya. Ya, dan memang bisnisnya itu jangka panjang. 10 tahun baru jual, 5 tahun baru jual. Kalau di kita beda. Dia recovery dulu ya. Ya, recovery. Nah, kalau di sini beda. Pagi beli, sore jual. Nah, itu kan bukan, maksudnya gini loh. Kalau secara investasi itu dia investasi jangka pendek. Itu yang maksudnya tuh ngerinya itu ya sekarang kalau untung nggak masalah. Nah, ini rugi nih. Nah, kebanyakan kalau di dalam perusahaan rintisan dia masalah itu muncul itu bukan dari awal, Pak. Di akhirnya ya. Iya, satu usaha rugi, bangkrut. Kedua nggak ada untung. Nah, pasti ditanya nih. Nah, kalau perusahaan rintisan, contoh nih kan ada dua tuh, Dana Ventura sama crowdfunding. Kalau Dana Ventura, uangnya itu dikumpulkan, nanti yang menyalurkan itu si perusahaan Venturanya. Nah, jadi kita mempercayakan si perusahaan Ventura itu untuk menyalurkan. Itu ya. Ya, ada dua crowdfunding. Di awal perusahaan crowdfunding dia tuh menawarkan, ini ada usaha nih. Contoh nih perusahaan kayak kafe. Di Jakarta dia bagus nih. Dia mau rencana buka di Bandung. Dengan modal 2M. Nah, beliau pakai platformnya atau pakai media sosial promosi. Satu saham saya 1 juta gitu. Ya bagi aja 2M bagi 1 juta berapa saham gitu kan, 2000 saham nih. Nah, nanti portofolionya per 3 bulan bagi modal gitu. Nah, bedanya kalau Dana Ventura itu usahanya itu baik lagi mau berapa tahun nih perjanjian antara si debitur sama si perusahaan. Tapi kalau crowdfunding itu masanya rendah. Berapa lama tuh, Bang? 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Jadi kayak project. Gitu. Sekali beres ya ini gitu. Jadi untungnya jadi selama 4 bulan ya itu harus balik lagi uangnya. Tapi kalau crowdfunding enaknya crowdfunding itu satu, dia diawasi OJK. Yang kedua, masalah keuangannya itu meskipun dia punya platform, keuangan itu bagusnya crowdfunding. Contoh WeShare. Terus apalagi Amantra itu Visiku. Ya perusahaan-perusahaan SCF tuh crowdfunding, perusahaan crowdfunding. Nah, jadi sama kayak Tokopedia, pakai escrow dia. Contoh dia buka usaha nih di Bandung.
dengan ini modal tuh 2 miliar. Oke. Nah, uang itu kita daftar, uang itu nggak masuk ke perusahaan si crowdfunding itu, Pak. Nah, dia kerjasama sama bank escrow. Bank escrow. Kebanyakan pakai bank Danamon. Oke. Nah, di situ disimpan uangnya sampai dengan 2 miliar baru disalurkan. Iya, iya. Nah, ini yang Abang bilang ini benar-benar sudah real terjadi sudah ya. terjadi. Ya, Nah, ya. kalau uangnya belum nyampe 2M, balikin lagi ke yang masing-masing. Oh gitu. Iya, jadi kalau Ventura ini udah jalan, Pak. Ventura udah lama. Kalau crowdfunding, dia tuh boomingnya 2019. 2019. Nah, bedanya sama crowdfunding itu dia ada batas atas. Batas atas. Contoh, modal tuh harus 2M. Oke. Kurang dari 2M, uang balik lagi ke masing-masing. Oh. Nggak gitu. bisa dia 1M, 1,5M tuh nggak bisa. Contoh produk apa tadi kalau untuk crowdfunding tadi? Bishare, Biser ya. Bisiku, itu udah jalan. Oh, gitu itu ya. brand-brand gede, Pak. Oh gitu ya. Contoh kayak Sour Sally, Oke. Holy Cow. Oh, gitu. Jadi UMKM. Nah, UMKM ini kayak saya kan bangun usaha juga, UMKM juga. Kita tuh berat, Pak. Satu nyari modal. Betul. Sekarang modal kan kita harus punya jaminan. Oke. Dari mana uangnya? Benar. Nah, maksudnya kita punya jaminan tuh kan harus beli, Pak. Oke. Di bank itu kan. Orang invest kan nggak sembarang juga ya. Iya. Dia pasti lihat juga ya. Lebih berat ke bank ketimbang Oke. ke perorangan atau di luar bank. Bang, kalau boleh tahu konflik yang pernah terjadi dalam hal hukum usaha rintisan ini yang pernah Bang tangani apa sih Bang? Kisah contoh. Salah persepsi, salah invest pernah. Salah invest ya. Jadi salah satu perusahaan crowdfunding itu dia salah memberikan prospektus. Salah. Jadi Bisa contohnya gitu, Bang, ya? bisa ada dan usahanya rugi. Itu nggak dianalisa dulu apa sama pihak Nah, ini ada untung dan rugi nih. investor? Nah, kalau perusahaan yang sudah besar di atas 2M lebih, mending harus ada izin dari OJK. Karena ketika kan ada dua nih, kesalahannya kan ada kelalaian, memang kesalahan murni. Oke. Lalai kan maksudnya kita nggak salah, cuman karena kesalahan orang jadi kesalahan kita kan. Betul. Nah, di OJK, jadi kalau kita ada izin langsung dari OJK, kita nggak masuk ranah hukum, Pak. Nggak masuk ranah hukum. Iya, meskipun ya rugi gitu, nggak bisa, karena kan dia sesuai prosedur di awal. Oh. Nah, yang tersandung masalah kayak kemarin flexing, yang maksudnya itu kayak binomo tuh kan, Oh iya. yang iya. yang kayak Indra Kents itu, yang maksudnya tuh, yang bilang apa sebetulnya, yang murah tuh, yang beli mobil murah gitu kan, Oke. terus yang usaha-usaha yang untungnya MM-an gitu kan, Oh. kenapa dia bisa masuk penjara gitu, karena memang nggak ada izinnya. Oh gitu. Meskipun benar itu untungnya, cuman kan yang resikonya usaha, kita nggak tahu untung ruginya, Pak. Ketika rugi, memang tidak ada izin bisa diproses. Beratnya itu. Kenapa kalau perusahaan UMKM yang udah di atas 2 miliar ke atas, mending urus izinnya resmi. Gitu ya. Karena ngerinya ketika lalai ataupun misalnya ada kejadian kesalahan yang bukan karena dia yang bersalah, artinya karena pihak ketiga atau keempat gitu kan, tapi dia tersandung karena ada perusahaan crowdfunding itu jadi masalahnya menjadi muncul gitu, ya mending urus izinnya. Jadi usaha UMKM yang baru di bawah 1M, artinya baru rintisan tuh nggak apa-apa, misalnya tuh dibikin perjanjian kayak perjanjian pranikah. Sebelum usaha tuh harus di dulu, Bapak punya berapa nih, berapa. Jadi takutnya nanti ketika usaha udah besar, yang ngerasa Bapak tuh punya power, punya apa gitu kan. Ya harusnya tuh di pembagiannya fair menurut Bapak, padahal menurut saya juga nggak fair juga. Kalau itu kita bersengketa lah, kira-kira itu kita kemana itu ranah pengadilannya Bang ya? Sebenarnya perdata, nggak ada pidana. Perdata ya? Karena murni ini perikatan ini pribadi gitu. Pribadi. Ya namanya bisnis, Pak. Kalau seumpamanya katakanlah gini, ternyata ada indikasi memang dia ada itikat tidak baik, umpamanya, atau katakanlah memang sengaja memalsukan atau mengubah atau memblow up atau tidak fakta sebenarnya, itu bisa nggak dipidanain, Bang? Bisa ya? Apalagi kalau ini menyangkut sama dokumen negara. Contoh gitu. Izin itu tuh dokumen negara. Oh siap. Contoh kayak kita keluar izin untuk usaha di mana, kayak OSS tuh. Izin kita untuk contoh ya itu Iya. udah Udah disahkan secara negara ya, udah diakui ya. Udah diakui. Nah, karena itu ada kewajibannya ya buat negara. Betul. Nah, di dalamnya dibikin
awalnya itu kan harus ada komitmen tuh. Nah, mereka gitu, ada namanya kan kalau sekarang itu kan berbasis risiko. Nah, beliau itu kan risikonya udah tinggi tuh, udah modal di atas 5 miliar itu udah tinggi Pak. Nah, beliau pakai risiko yang rendah gitu, yang di bawah 1 M. Nah, digantilah itu ya, itu udah ranah hukum. Tuh teman-teman tuh, ingat ya, lebih bagus kita yang valid dalam arti kata legalnya oke. Iya. Kedua, dia termonitor oleh government. Betul. Nah, kenapa? Karena terjadi dispute, bersengketa, ada kekuatan hukum kita untuk melakukan upaya hukum. Ya gitu ya Bang ya, gambarnya karena Bang, gini, kalau orang tuh sebenarnya lupa atau lalai. Kalau setelah besar dia tuh lupa segalanya. Tahu-tahu ketika ada masalah, aduh nyesel gitu. Nah itu dia. Iya benar ya. Kadang orang bisnis sama orang hukum tuh jauh beda. Jauh bedanya gini. Kalau hukum itu kan kita lihat dulu aturannya seperti apa. Nah, kalau orang bisnis itu lihatnya untung dulu. Betul. Ya orang mau investasi kan pemikirannya berapa nih marginnya kan gitu kan. Tuh. Kemudian dia mengabaikan resikonya, padahal margin itu belum tentu. Iya. Resikonya ya ada pepatah bilang semakin gampang cari duitnya semakin tinggi resikonya. Betul. Gitu kan ya. Benar. Saya punya klien dulu di orang Cina, dia invest di Indonesia. Beliau itu saya, nah bedanya perjanjian Indonesia sama Cina tuh jauh Pak. Oh gimana tuh Bang? Menarik ini kayaknya. Nah kalau Indonesia iya. Itu banyak aturan hukumnya. Contoh abang kalau abang nggak bayar ke saya, abang harus didenda, benar nggak? Ya kan? Cina tuh nggak begitu. Dia cuman kayak perjanjian tuh kayak kita tuh bikin apa ya sebutnya ya, kesepakatan. Abang kirim ke saya, nanti saya bayar. Jadi bukan hukum gitu. Ya memang cuman ini aja. Trust aja. Buset. Nah, saya tanya, ini kalau ini dalam masalah gimana? Baik-baik ke orangnya. Jadi itu ada punishment dari individunya kalau bisa individu itu nggak ini Pak, nggak cakap. Jadi kayak ada apa tuh hukum masyarakat gitu. Sosial. Iya, itu dia kalau itu lebih parah dari itu. Emang kenapa? Ini nggak bisa usaha lagi gimana? Sekarang dia usaha nipu orang, terus semua orang tahu misalnya dia itu. Gitu ya. Nah, itu ngeri juga, pintar juga ya. Hebat juga nah, itu. Perjanjiannya itu nggak terlalu ribet ya. Cuma 2 lembar. Pernah nangan nih Bang? Pernah 2 lembar itu 2 ini Pak, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Serius. Saya bilang keren ya. Ini gimana nih Pak? Ya, gitu. Nah, karena kalau kita kan banyak pasal tuh. Pasal A, pasal 2, pasal 3 segala macam. Mereka bingung itu sama hukum Indonesia. Paling gampang aja KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka itu bingung, kitab Undang-Undang Hukum sama pidana bedanya apa? Kan sama-sama aturan Pak. Aturan betul. Undang-undang itu aturan, hukum itu aturan, pidana itu kan punishment. Itu kan maksudnya itu kan akibat. Sebabnya aturan, karena kita ngelanggar aturan kan akibatnya kan kita dapat pidana kan, dipidanakan. Tapi itu enggak menarik banget ya kalau sampai katakanlah investor dari China itu hanya karena dia trust gitu loh. Iya. Itu nanti berbondong-bondong orang Bang pingin kerjasamanya. Bukan, beda. Di Cinanya memang begitu. Di Indonesianya di Indonesia ke bawahnya waduh. Makanya itu tadi dibutuhkan trust tadi ya. Kenal baik dulu ya, baru tahu track recordnya ya, portofolionya jelas, baru dia mau ya investasi ya. Nah, di Indonesia ini yang menarik mereka itu kok aturan satu itu bertolak belakang dengan aturan yang lain. Contoh, izin. Izin prinsip. Sekarang izin prinsip bawaannya apa lagi? Izin wilayah, izin penempatan, izin gangguan, terus izin keberadaan. Berapa izin yang ada di Indonesia? Itu masih banyak lagi tuh. Iya. Jangan orang Cina, semua orang luar negeri di Indonesia itu bingung. Contoh, dia bilang ini izin, ini izin. Kenapa? Ada apa dengan izin ini? Nah, dia bilang kok ada izin yang lain. Saya jelaskan lah, bingung dia. Apa fungsinya kita begini? Ya udah kita jangan bikin izin prinsip, kita izin yang bawahnya aja. Nggak bisa Pak. Kalau ada izin prinsip, izin yang lain nggak bisa keluar. Betul. Wah, nggak bisa. Di luar Pak, izin itu satu. Apalagi di China. China itu satu izin itu semua itu pasti turun. Gitu ya. Nggak ada RT RW di situ. Tapi kan sekarang udah diringkasin Bang, banyak dipangkas sama
pemerintah sekarang. Nah, OSS sekarang, saya juga dulu awalnya, enak nih kita pakai OSS ya keluar ya. Iya, ya. Ada itu tuh dinas itu ataupun dulu kan ada izin wilayah penempatan, terus ada rekomendasi. Nah, yang itu tuh bukan izin lagi, rekomendasi Pak. Rekomendasi ya. Nah, izin itu nggak keluar kalau nggak ada rekomendasi itu. Oh. Jadi gini, izin itu dulu kan banyak tuh. Ya, Pusat punya, ya, provinsi punya, benar. kabupaten punya, kota punya. Ya. Nah, sekarang mereka bukan izin, tapi bersifat rekomendasi. Oke. Contoh PU nih, Bapak boleh bangun jalan. Contoh nih, ini kan trotoar jalan. Ya, Bapak kan bangun ruko tuh. Ya. Itu akses masuknya itu harus izin, Pak. Nah, izinnya itu dia rekomendasi dari PU. Setelah PU selesai, baru Bapak ke PTSP. Itu keluar izinnya. untuk kasus UMKM begitu berlakunya? Banyak. Ya sebenarnya balik lagi kalau izin UMKM sekarang tuh dipermudah sebenarnya. Kalau untuk usaha ya, satu dia ada PT perseorangan. Oh gitu. Jadi seorang UMKM yang usahanya sendiri dia bisa bikin PT. Itu murah Pak. Nggak nyampe sejuta udah bisa bikin PT. Bikin PT. Dan dia bisa bikin rekening di bank. Resikonya apa sih usaha perseorangan itu Bang? Nah ada dua nih. PT ada PT sama nih PT. Ada perusahaan apa tuh? Badan hukum nih. Ada dua badan hukum kan. Ada perseorangan, ada perdata. Nah, perseorangan itu CV. Perseorangan PT perseorangan dan pribadi. Kita ngomongin yang perseorangan tuh CV, perseorangan sama pribadi. Nah, kalau usahanya 1 miliar. Contoh, dia rugi atau apalah, nipu atau gimana. Ruginya itu sampai 5 miliar. Nah, menyangkut harta pribadi Pak. Jadi kalau Bapak contoh nih, usaha Bapak ini kafe ini kan modal 1 miliar Pak. Iya. Nah, misalnya bangunannya runtuh nih Pak, ke tetangga nih Pak. Bangunan tetangga lebih mahal lagi 10 miliar nih Pak. Nah, Bapak harus ganti 10 miliar Pak. Karena kerugiannya akan menyangkut ke pribadi Pak. Ke pribadinya, iya. Bukan ke badan usaha. Betul. Nah, kalau PT, badan hukum, Bapak ini punya modal 1 miliar. Sama, kerugiannya 10 miliar. Ya, cukup 1 miliar aja Pak yang dibayar. Karena modalnya ya. Karena judulnya perseroan terbatas, yang dibatas. Iya. Jadi saham-saham yang misalnya saham yang dibatasi sama modal yang ada di PT tersebut. Iya. Kalau modalnya 1M, ruginya 2 miliar atau utangnya ada 5 miliar, ya 1M itu yang dibayar. Itu aturan loh Pak. Itu yang berlaku untuk CP, PT. Enggak, PT itu ada 3. Benar-benar ada 3. Koperasi, yayasan, sama perseroan terbatas. Di luar itu perseorangan. Meskipun CP itu kan Komanditer Vennootschap, persekutuan perdata. Jadi 2 orang yang dibikin 1. Iya. Bang, kalau seumpama gini, kita kan mau bikin perusahaan katakanlah startup ya, UMKM lah gitu. Pengalaman Abang berapa lama sih ngurusnya itu Bang, izin-izinnya itu? Tergantung. Ya sekarang kita rintisannya apa? Kalau kita jual belinya ini ya langsung bikin bisa Pak. Cuma kalau contoh kayak crowdfunding terus Ventura gitu kan. Itu tergantung ininya bisa sampai setahun Pak. Gitu. Ada batas limitnya nggak kalau ini berapa nggak begitu ya? Cuman enaknya kalau perusahaan startup sekarang kan ada asosiasinya. Gitu. Kalau crowdfunding namanya Aludi. Terus kalau fintech syariah itu ada AFSI. Gitu. Nanti dibantu sama asosiasinya. Asosiasi yang cuman ya itu kan bisnis rintisan tapi yang udah 5M ke atas. Yang risikonya itu udah besar. Makanya kalau yang 5M ke bawah belum ya? Ya balik lagi ke PT. Nah, balik lagi. Kalau PT itu udah mahal Pak. Pendiriannya sekitar 10 juta. PT. Kalau CV itu bisa 4-5 juta. Kalau perseorangan itu 1 juta juga bisa. Tapi resikonya kan tahu sendiri. Betul. PT emang mahal nih. Tapi kan kalau lebih nyaman itu bisa diingat. Tapi kalau CV ya ketika Bapak rugi kan lebih dari modal kan. Mau nggak mau Bapak punya utang yang harus dibayar gitu. Di luar modal yang Bapak ini. Kalau kan seingat saya nih Bang ya, UMKM itu kalau nggak salah omsetnya secara perpajakan ya, itu maksimal 4,8 M setahun. Iya. Nah kalau seperti Abang bilang tadi 5M berarti kan sudah bukan UMKM Bang ya, atau gimana? Di aturannya emang 5 miliar itu maksimal tuh UMKM itu 5 miliar. UMKM itu 5 miliar secara aturannya. Berarti bukan karena secara perpajakan 4,8. Begitu. Bukan. Cuman kalau misalnya
apa namanya pengen dinaikin bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi menengah. Kalau kita kan masih kecil. Iya. 5M ke bawah itu kan masih kecil. Kalau Iya, 5M iya. sampai 25M itu tengah. Setengah. Menengah. Oke. Nah, kemudian gini Bang. Hmm. Pamannya saya contoh punya usaha, punya produk nih. Ya, Kebetulan memang masih konvensional lah betul. jualannya. Kemudian saya ingin tingkatkan nih, Yap. seperti abang bilang tadi, oh ya uruslah legal segala macam, kita urus bahan usahanya. Nah kemudian katakanlah saya nggak mau berteman atau katakanlah gabung dengan yang lain. Ya, Saya sendiri beserta istri saya, itu boleh nggak gitu bang? boleh. Boleh. Sebenarnya asosiasi ini membantu supaya contoh nih, Bapak tahu tentang perizinan, saya nggak tahu. Nah, berarti kan karena kita asasnya pertemanan kan, masa Bapak nggak tahu saya sih? Itu asosiasi itu di situ. Jadi saling bantu Pak, saling. Nah, kalau Bapak udah bisa sendiri nggak masalah. Sebenarnya masalahnya usaha itu di modal Pak. Makanya kenapa harus ada izin? Takutnya Bapak dianggap menyalahgunakan atau apa? Karena prosesnya itu sesuai di awal, izinnya udah dipegang, itu nggak bakal masuk pidana. Karena kan gini bang, kadang-kadang begini, kadang-kadang kita kan kalau sama istri ya karena kita satu ini paham lah ya. Betul. Tapi kalau karena temen kan takutnya beda manajemen, beda persepsi, beda ini, itu bikin takut dispute. Nah artinya oh udahlah buat supaya nyaman saya sendiri aja lah usaha dengan istri boleh ya. Bisa, cuman lebih dititik beratkan di barang. Di barang ya. Barang itu kalau konsumsi harus satu halal. Kedua masuk BPOM. Jadi ketika nanti yang contoh nih ada kasus misalnya nih diare atau apa, ya Bang Ludan ini kan punya izinnya. Nah takut sebenarnya sih kita tuh bukan posisi masalah ya. Ditakutkan di kemudian hari ini ada masalah nih, itu udah ada dokumennya. Jangan sampai ini orang mindset nih diare nih makan misalnya nih makanan yang abang bikin nih gitu kan. Nah abang kan pusing tuh. Ya sekarang kita sesuai kok, sesuai BPOM, sesuai apa MUI gitu kan. Masalahnya di mana? Iya, itu menghindari ada tuntutan atau jadi, sanggahan ya. Bukan kita, gitu ribet ya bikin usaha ya, banyak aturannya. Bukan masalah aturan. Usaha itu bukan karena aturannya. Iya. Ini kalau misalnya kita lagi apes, ada masalah, kita udah punya sanggahannya. Oke, Bang, satu lagi. Apa? Ini kan banyak nih kalau kita lihat di pinggir jalan nih kayak usaha handphone, kemudian kelontongan. Ya kita tahu lah itu UMKM konvensional lah ya. Nah, katakanlah menurut saran Abang apakah lebih baik mereka itu mengembangkan lagi dengan membentuk badan usaha atau katakanlah biar berjalan seperti biasa. Bagaimana Bang nih menurut Abang bagusnya Bang? Enaknya kalau di DKI itu ada asosiasinya. Contoh nih di Kelurahan Tebet nih, dia ada satu apa namanya itu bahu jalan yang dipakai buat usaha. Jadi contoh nih, jadi semua itu ditertibkan lah di tempatnya. Jangan sampai jualan di mana-mana. Contoh nih kayak ini kan apa? Taman Tekno kan bagus tuh. Kalau ada yang jualan kan jadi jelek Pak, jadi kumuh gitu kan. Ditertibkan. Nah di Jakarta ini ada asosiasinya. Jadi di kelurahan itu nanti ditertibkan. Contoh di daerah sini nih bagus nih kan karena ada lahan kosong tuh dipakai buat usaha. Nah sebenarnya sih bukan kita tuh aturan itu bukan untuk orang tuh supaya lebih ribet atau gimana. Baik lagi takutnya kan, wah ini taman yang udah dibangun bagus nih karena ada yang jualan kumuh atau apa. Nah, ditertibkan di satu tempat yang di situ bisa jualan. Jadi artinya ada bagusnya mereka ngikut asosiasi, kemudian urus izin-izinnya supaya dia juga punya plat apa namanya perlindungan hukumnya ada, kemudian juga dia tertata rapi gitu Bang ya. Betul. Contoh kayak di Tanah Abang dulu sebelum Ahok jadi gubernur. Beliau tuh bayar pajak, bayar harian tuh ada tuh, yang harian tuh pajak sebutnya kan. Iya, retribusi lah ya. Retribusi. Iya. Dia ditertibkan. Dia merasa pajak itu tuh izin keluar dari Pemda. Padahal itu kan pajak untuk kebersihan itu. Nah, berarti kan persepsinya jadi salah. Karena apa? Tidak ada yang kasih tahu. Karena dia diminta sama orang, ini dari perwakilan ini Pemda gitu kan. Dia kasihlah 2.000 perak per hari kan. Dia anggapnya ini retribusi buat ini. Padahal bukan ya, hanya uang kebersihan. Ya? Nah, persepsi ya orang ya. Terus kedua nih Bang Luther nih usaha nih. Contoh nih Abang nih punya gerobak bakso, modal 5 juta itu modal terakhir lah. Udah punya duit lagi. Abang nggak tahu kan, dorong gini kan. Tahu ada Satpol PP. Angkat lah gitu.
Betul. Abang rugi, stres nggak bang? Stres banget Anjir, lah. modal Udah nggak segitu-gitunya lagi. habis lagi ya. Nah, itulah enaknya sekarang itu kan serba teknologi, serba terbuka. Orang itu sekarang tuh banyak yang nyalahin terus. Tapi kan yang salah apa? Dia nggak tahu informasi. Makanya kan Aturannya dilanggar lah ya. iya, gitu ya. harus gaul. Jadi contoh minimal lah orang kalau tahu aturannya. Di sini kan apa namanya kan taman. Betul. Dia tuh kalau ngelewat takut. Oke. Ya, takut gerebek. Oh iya. Jadi iya, muter bener, lagi. bener. Daripada sekarang dia maju ya kan. Makanya ada bagusnya mereka berjualan di tempatnya ya, Iya. yang dibikin space-nya Intinya, ya. kita tuh kan apa sudah ya manusia sosial, manusia politik gitu. Kita tuh nggak jauh dari ya semua tuh membutuhkan, Pak. Oke. Bang, bisa sendiri. satu lagi nih, Bang. Iya. Menurut pandangan Abang, bagaimana sih peran pemerintah dalam menggalakkan startup UMKM ini, Bang? Nah, sebenarnya saya tuh kagum sama Pak Erick Thohir sebenarnya. Oh gitu ya. Pak Erick Thohir terus 2019 Pak Bahlil Bahdala. Oke. Karena beliau ini satu mempermudah orang tuh bikin PT. Inovasi lah ya. Inovasi baru. Kedua, perizinan dipermudah. Oke. Kedua kan jarang kan orang-orang yang UMKM kecil itu kan punya PT, Pak. Apalagi punya rekening di nama PT, rekening PT di bank gitu kan jarang. Iya. Nah, contoh nih kayak PT Persorangan nih. Iya. Kalau di bank di luar Himbara, itu pada nggak nolak karena nggak ada akta notarisnya. Oke. Nah, kalau di Himbara itu karena ada aturannya bisa. Kayak Bank BNI, Mandiri itu bisa. Bisa ya. Nah, jadi orang ini kan jarang ada yang tahu, Pak. PT Persorangan itu kan murah ya, bisa dijangkau lah gitu kan. Wih, ngeri, Pak. Maksudnya teman saya, wih, Denny nih udah punya PT nih, padahal PT Persorangan gitu. Sama kayak Bang Luther punya usaha bakso. Iya. Bikin PT apa gitu kan. Iya. Padahal cuma jualan gerobak gitu. Karena punya PT kan orang nganggapnya, ini keren gitu. Padahal PT Persorangan gitu. Semua orang bisa menjangkau. Bisa menjangkau. Nah, sebenarnya 2019, dari Pak Bahlil sama Pak Erick Thohir. Ya Bahlil kan sebagai OSS-nya. Iya. Pak Erick kan dia kan membawahi Himbara gitu. Iya. Nah, itu lebih bagus menurut saya sih. Jadi orang itu bisa menjangkau perizinan karena di bank itu susah, Pak. Artinya manfaatnya udah dirasakan. Udah. Sekarang teman-teman sekarang zamannya Pak Erick Thohir dari Bang Bala udah 5 tahun ya. Usaha kan sudah lebih dari 5 tahun, Pak. Sekarang kalau minjem duit ke bank kan udah lewat dari 3 tahun. Oke. Syaratnya kan satu, perputaran uang. Oke. Ya, dia bikin PT udah 5 tahun. Terus uang jualan bakso nih sehari dapat 200.000 masukin. Oke, Bang. Ini kan kita concern di topik ya. Iya. Sepengalaman Abang nih, sepengalamannya. Iya. Pernah nangani kasus apa sih, Bang, kalau yang konflik UMKM ini, Bang? UMKM itu dulu tuh kasus apa ya? Biasa investasi sih. Investasi ya. Dijanjikan misalnya dia untung berapa, ternyata ini. Karena memang harus contoh gini, kalau investasi itu jangan lihat dari untung ruginya, salah. Oh gitu. Jangan. Kalau untung rugi itu kan usaha itu kan nggak bisa statis, Pak. Oke, benar. Untung rugi nggak bisa. Kadang rugi. Dan jadi dari POJK si crowdfunding atau si perusahaan yang menawarkan investasi atau rintisan itu harus memberikan edukasi bahwa usaha itu nggak mungkin untung. Oke. Dan ketika uang balik lagi itu nggak 100%. Oh gitu. Iya. Nah itu ya, jadi maksud saya tuh bukan kita ngomongin usaha tuh gini. Nah ini yang salah nih. Kita menawarkan investasi yang kecil. Contoh nih kita nyumbang 1 juta nanti dapat 5 juta. Itu salah. Karena memang yang salahnya apa? Yang disclaimer-nya itu nggak ditunjukin. Ya. Ya artinya tuh untungnya 10 miliar gitu atau apa gitu. Tapi resikonya nggak ditimbulin, malah dikecilin gitu loh. Orang bahkan lihat di TV pun kecil kelihatan gitu. Oke. Jadi edukasinya, jadi yang menjadi edukasi sebenarnya. Jadi masyarakat kita itu dibumbui ataupun dikasih tahu yang enak-enak semua. Nah, dia tidak dikasih tahu bahwa investasi itu nggak segampang yang dibilang orang. Contoh lah kita jualan gitu. Ya. Ya, ada yang untung, ada yang rugi gitu kan. Nah, semua juga perusahaan levelnya di atas juga TBK maupun perusahaan yang tertentu sama. Oke, Bang. Berarti saya simpulkan untuk hari ini bahwa UMKM itu legalitasnya penting. Penting. Kedua, kalau terjadi dispute atau bersengketa, ada kekuatan hukum untuk kita melakukan upaya hukum gitu. Betul. Ya. Yang ketiga, bahwa pemerintah melindungi UMKM kalau dia
benar-benar formalnya terpenuhi gitu ya. Betul. Karena pemerintah mengerti setelah COVID bahwa perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas itu sudah nggak bisa untuk mengcover ekonomi di Indonesia. Memang sih kalau kita lihat dari krisis ya, Iya, yang pernah terjadi, rata-rata yang survive itu adalah UMKM. betul. Itu yang terjadi beberapa kali kita krisis Dan ya. itu sampai dunia. 80%, Pak. Oh itu ya, memang benar-benar. Makanya pemerintah concern ya UMKM ini ya. Iya, setelah COVID, concern di rintisan, sebenarnya masalahnya apa? Satu, akses dari orang itu buat minjem itu susah. Satu nih, Oke. masalah legalitas. Legalitas. Usaha kan nggak punya. Makanya sekarang KUR digalakin ya Om. Betul. Ya? KUR ke apa tuh kredit usaha kecil gitu Terus ya. kayak dulu kan ada namanya itu kan apa? HGB tanah tuh tanah-tanah Oke. hutan itu kan dulu kan yang megang PT-PT. Hmm. Sekarang kan nggak bisa, harus perorangan. Oke. Makanya Jokowi itu bagus banget tuh, dia bikin PTSL tuh. Oke. Jadi tanah-tanah garapan HGB yang dulu PT Perkebunan itu Hmm. sekarang nggak diperpanjang, dikasih ke petani-petani yang ngegarap. Oke. Dikasih nih petani ini 2 hektar, Iya 3 hektar. iya dimaksimalin Terus ya. dikasih PTSL-nya apa Oke, sertifikatnya. oke. Dan itu bisa minjem ke bank, Pak. Oke. Nah, itu jadi maksudnya itu memang ekonominya tumbuh. Cuman kalau UMKM tuh jangan berharap besar dari UMKM ya. Buat hidup aja udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi Bang. Ya, Apa namanya? Kalau kita melihat bahwa sekarang ini kan pertumbuhan UMKM itu luar biasa. betul. Kalau menurut Abang dengan terpilihnya presiden yang baru ini Bang, Ya, kayak mana nih Bang ke depannya UMKM ini Bang? ini perihal regulasi sih, Pak. Takutnya kan ini kan temanya kan apa namanya itu ininya itu kan perubahan. Ya. Nah, perubahan itu perubahan seperti apa? Yang dikhawatirkan kan ekonomi yang sekarang lagi naik nih jadi turun ataupun anjlok. Betul. Yang kedua ini kan masalah ini kan krisisnya itu kan masih perang. Oke. Nah, Rusia Ukraina yang perang aja kita kena, Pak. Kita kan nggak aja. Berarti maksud Abang untuk saat ini hukum yang ada dan berlaku Iya, ini masih cocok lah dipakai di masih. pemerintahan yang datang ya. Iya, masih cocok. Jadi intinya keberlanjutan. Yang kedua juga kan sebenarnya sih kita tuh visi misinya itu kalau saya kan bukan ngedukung atau apa. Ya memang belum pas dengan kita. Posisi kita kan negara berkembang. Nah, sekarang kalau ada satu negara kayak Amerika atau Cina nggak suka dengan Indonesia, dia invest, dia diambil semua kan kita kelabakan juga, Pak. Apa hubungannya dengan UMKM itu Bang? Kalau banyak ya. Barang gini, kalau sebenarnya Indonesia itu cost untuk bikin produk tuh mahal, Pak. Bisa ya, kalau hitungan itu sampai 80%. Oke. Untungnya untungnya UMKM kita tuh 10 sampai 20% maksimal. Nah, dengan produk luar Cina itu jual luar biasa, Pak. Luar biasa. Bisa nyampe ya sekarang kita nggak tahu produksi di mereka. Iya. Mereka aja kesini murah, Iya. gitu kan. Sekarang ini, Bapak bikin mobil. Bapak Bapak itu kan modal sendiri, bangun sendiri dan semua sendiri ya. Modal kan gede tuh, Pak. Dan juga kan nggak ngitung kan. Tahu-tahu bikin mobil itu tahu habis 100 juta. Nah, sekarang dari Cina ngasih barang jadi sesama lebih murah 30% dari Bapak. Betul. Terus juga dikasih utang lagi. Ya udah, Pak, pakai 2 tahun. Betul. Gimana? Iya, pasti milih itulah ya. Nah, sekarang karena presidennya berganti, Cina nggak mau nih, karena regulasinya berubah nih. Bapak dari awalnya untung, dari modal aja Bapak untung 30%. Oke. Belum lagi Bapak jualan kan untung lagi. Iya. Nah, Artinya kalau begitu Abang bilang ada baiknya pemerintah yang akan datang tetap menetapkan regulasi sekarang. Paling kalau yang kurang-kurang baru kita coba perbaiki ya. Karena urusan gini, jadi negara kita kan baru tumbuh, Pak, belum naik. Nah, sekarang baru Bapak kayak sekolahnya 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi kan ada kekurangan, kekurangan. Cuman kan kalau berubah kan berarti apa nih yang berubah nih? Ditakutkan pengusaha-pengusaha di kita, takutnya ketika berubah, ya berubahnya gimana? Sekarang kalau ada contoh nih, saya punya karyawan 10. Kan 10 orang kan bayar gaji THR beres kan, apa tuh? Kalau Bapak punya karyawan 1000, usaha nggak jelas, goyang. Oh iya, betul. Gimana? Betul. Berpikirnya bukan berpikir presidennya siapa, berpikirnya usaha kita kalau presidennya ganti ini gimana? Survive nggak itu? Bang, satu lagi Bang. Kalau terjadi katakanlah dispute di dalam hal usaha ini, katakanlah baik antar pedagang atau antar pengusaha UMKM atau katakanlah UMKM dengan bapak asuhnya atau ibu atau katakanlah yang
apa namanya yang coba membangun dia, Iya. itu biasanya kan kalau bilang tadi kan perdata kasusnya Bang ya. Iya. Itu disidangkan di pengadilan negeri kah atau di petun kah atau di mana Bang itu? Bang? Negeri. Tetap pengadilan negeri ya, Negeri, di mana domisili berada ya. Cuman di titik beratkan untuk musyawarah. Oh harus itu prioritas ya. Harus, karena perjanjian itu sebelum ke pengadilan itu harus musyawarah dulu. Yang kedua nih ada kesepakatan. Oke. Contoh nih, ya saya tuh punya utang ke Bang Luther 1 Oke, M. oke. Tapi Bang, saya janji Bang, sebulan 100 juta gimana dicicil selama setahun. Ternyata manifestasi Mau nggak mau harus jalan. harus jalan ya. Karena di pengadilan kita gugat, baik lagi ke perjanjian. Oh. Ya udah perjanjian kan contohnya nih perjanjian setahun. Oke. 3 bulan abang melihat wah ini udah nggak bener nih, Oke. abang gugat gitu ke pengadilan. Iya. Ke pengadilan itu balik lagi ke pengadilan, udah ikutin aja perjanjian sampai selesai. Perjanjiannya. Oh Iya. iya. Sampai selesai beres perjanjiannya baru dispute. Cuma dispute pun harus negosiasi lagi keluarga. Oke. Jadi ada kesepakatan baru dari perjanjian. Oke. Abang ya mau nggak mau ya udah. Tapi ketika saya ngasih 100 juta per bulan itu nggak dikasih ke abang, disitulah dispute. Oke. Karena udah asas kekeluargaan, sudah musyawarah. Ya. Tapi dari abang sendiri yang gagal gitu loh. Karena abang sendiri yang tidak tidak kontestasi lah seperti itu. Oke. Jadi perdata itu lebih ribet ketimbang pidana. Oke. Kalau pidana itu kan jelas, abang mencuri kan, abang ngambil barang saya, abang dipidana. Oke. Kalau perdata lebih kepada substansi Pak. Oh siap. Untung dan rugi. Nah kedua nih masalah Itikat baik kali ya. itikat baik. Nah itikat baik itu kan nggak bisa diukur. Betul. Oke, saya di itikat baik bayar, tapi saya nggak bisa banyak. Kalau gitu nggak ada kepastian hukum dong Bang. Kalau nanti orang itikat baik terus justru gitu. semakin dibikin kepastian makin nggak pasti Pak. Gitu ya. Lihat fluktuasi bisnis saja. Ekonominya lagi bagus. Contoh nih kredit bank nih. Sekarang lagi kreditnya lagi bagus, turun suku bunganya. Lagi jelek naik gitu. Kadang ada saya punya kasus utang piutang. Dia ini lawyer itu udah ganti 3 kali. Ini UMKM atau kasus yang bukan UMKM? UMKM. Bukan UMKM. Iya. Oke. Utang piutangnya sekitar hampir 500 jutaan. Oke. Itu sudah ganti beberapa lawyer itu nggak bisa ditemuin bisa gimana. Ternyata apa? Lawyer itu lebih menekankan bayar utang. Padahal dia nggak punya apa-apa. Nah, orangnya, Pak, gaya Pak, Parlente kan mobil bagus di Sandusina mobilnya. HP-nya iPhone. Iya. Ngomongin masalah ini, masa curhat. Dulu dia GM salah satu perusahaan besar loh. Dan dia kecemplungnya gara-gara punya usaha sendiri. Hancur, bangkrut Pak. Gitu. Nah, dia itu hidupnya itu ngikutin temennya Pak. Oke. Saya begini tuh Pak dikasih pinjam sama teman saya. Saya bilang ada tiket baiknya, ada. Cuman kan saya nggak bisa Pak kalau bayar semua. Iya. Ya udah gimana bagusnya? Udah saya pikirin dulu deh Pak bagusnya seperti apa. Sebulan gak ada kabar, ketemu lagi. Gitu. Iya. Ada 50 juta Pak gimana ambil gitu. Terus sampai lunas ya. Nah, jadi kalau pendekatan perdata atau kasus-kasus perdata kebanyakan itu personal Pak. Oke. Dan memang nggak bisa dibikin turun waktu, misalnya sebulan bayar nggak bisa. Ya baik lagi tergantung dia bisa ada uangnya nggak. Iya. Nah, sekarang kita neken orang sampai gini susah. Ada kasus yang menarik. Om saya kan dia penyidik di Bandung. Ada kasus penipuan usaha. Uang itu sekitar berapa ratus juta gitu. Nah, dia di sidang pengadilan. Nah, pelapornya itu, pengadunya itu jadi saksi di pengadilan. Nanya, Pak Hakim, beliau tuh punya utang ke saya. Coba tanya Pak Hakim, gimana ya utang 100 juta saya? Hakim nanya, kamu sanggup bayar utang ke dia berapa? 500 juta. Saya sanggup sebulan 200.000 Pak Hakim. Kok Pak lu udah 200.000 harus bayar ke doi. Jadi nggak bisa sekarang kita nekan orang. Bapak Pak Luther harus bayar 1 miliar, nggak bisa. Sekarang Pak Luther sanggup nggak bayar? Nggak sanggup kan? Karena nggak ada duitnya. Ya udah Bapak sama berapa? 1 juta Pak sebulan, ya udah. Itu. Jadi kalau kita menekan contoh nih kasus perdata ke pidana, yang ada tuh kasus jadi ini apa namanya tuh tahanan. Ya kita puas nggak dia ditahan di pengadilan di penjara gitu. Ya kalau sekarang kita nyerempet beliau di penjara gitu kan, ya mudah-mudahan beliau bisa bayar ya baik lagi. Orang yang udah masuk penjara tuh udah stres Pak, boro-boro mau bayar.
Iya. Udah nggak mau ngapa-ngapain. Ya, benar juga sih. Cuman kan gini Bang, tadi Ya. saya takutnya kalau orang berpikir gue minjem aja ntar paling gue etikat baik, minjem gue etikat baik. Nah itu gimana ngatasi itu Bang nanti orang? Nah, balik Iya, lagi. Kalau track recordnya udah jelek, ya orang tuh bakal tanya-nanya. Oh, Pak Luther ternyata minjem duit ya. Artinya verifikasi dari awal ya. Betul. Nah, kadang orang itu salah menilai. Iya. Wih, ternyata begini Pak Luther ya. Iya. Nah, jadi, ini yang sekarang tuh sanksi sosial nih. Jangan ngelihat di depan nyawa gitu, belakangnya Betul. bermasalah ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat nih mobilnya bagus nih, ternyata kan cicilan semua. Betul setuju. Itu yang berat, Pak. Sekarang kan maksudnya gini. Orang ini kan ada kebutuhan dasar dia kan makan, ya sekolahkan anak lah, terus punya rumah. Nah ini kan dihiraukan, dia pengennya tuh mobil mewah, kelihatan bagus sama orang gitu. Iya. Padahal itu kan punya kos gitu, pengeluaran yang besar gitu kan. Sedangkan pemasukannya dia dari mana? Dari mana betul? Nah itu sih. Baik Bang, ini terakhir nih Ya. mengenai hak cipta nih. Betul. Kalau menurut Abang UMKM itu perlu nggak sih harus memiliki hak? Kalau barangnya sama dengan yang lain, artinya kayak bikin seblak, cimplung, barang-barang yang sudah beredar, ini bakal susah pembuktiannya. Oke. Karena itu sudah ada. Dan kita juga sekarang saya tanya, yang bikin seblak siapa? Iya, nggak bisa. Tapi kalau abang punya inovasi baru, contoh nih motor rodanya 6 gitu kan, bisa. Dan hak cipta pun nggak bisa cuma kita ngomongin, kita hak cipta nggak bisa. Satu, harus didaftarkan instrumennya, cara pembuatan barang tersebut. Yang kedua, kalau itu berbentuk nama kayak Indofood gitu. Nah, abang bikin namanya Indofood juga, cuman kan kalau Indofood kan F tuh tengahnya, abang P gitu, nggak bisa. Nggak bisa, karena mirip ya. Nah, nggak intonasinya. Iya. Ada dua, ada tulisannya mirip. Nah, kan kalau Indofood kan nggak mirip Pak, kan P itu tengahnya. Iya. Tapi intonasinya sama Indofood. Iya. Nah, nggak bisa itu. Oh siap. Yang kedua, ya itu kayak nama atau apa gitu. Itu di ininya rumus-rumusnya. Baik. Oke Bang, terima kasih banyak nih pencerahannya luar biasa nih. Nanti saya undang lagi loh Bang ya di podcast berikutnya mengenai kayaknya menarik banget nih. Cuma waktunya terbatas kita. Gak apa-apa. Cuma 1 jam, tapi ini ya banyak lah yang saya dapatkan hari ini ya terkait dengan bisnis UMKM secara hukumnya ya. Dan juga mengenai kejadian-kejadian di lapangan. Terima kasih banyak buat Bang Denny. Siap. Nanti sekiranya teman-teman ada yang mau bertanya mengenai terkait dengan hukum-hukum yang berkait dengan startup, kemudian permasalahan-permasalahan hukum, silakan menghubungi kami di Wiwara atau di kebetulan Bang Denny ini pengurus DPC Pradi Bogor, jadi nanti mungkin bisa langsung kontak ke DPC Bogor juga untuk bertanya apa Bang posisi di DPC Bogor Bang? Wah humas ya, keren banget nih humas ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di acara bincang-bincang hukum selanjutnya. Selamat malam, sampai bertemu kembali. Terima kasih Bang. Siap, makasih. Sampai ketemu Bang. Siap, boy, keren banget Bang nih. Kalau senior yang undang masih wajib datang. Siap. Firman itu. Oke, siap. Terima kasih. Siap.